Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dengan ibadah pada hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kita, memelihara kita dengan kasih sayang-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang sudah memanggil kami untuk kami menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik, oleh sebab itu kami muliakan pada hari ini. Berkat-berkat-Mu melimpah atas kami dan kami rasakan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami tidak kekurangan satupun yang baik yang disediakan oleh Tuhan bagi kami. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, supaya kami hari-hari kami tetap beroleh perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca di dalam Alkitab kita, dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Saya bacakan demikian. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dan keselamatan itulah yang dicari oleh banyak orang, karena tidak banyak orang yang menerima anugerah keselamatan. Sebab yang menerima anugerah keselamatan pun bisa kembali lagi hidup dalam dosa dan terlepas dari anugerah keselamatan itu. Ya, oleh karena pengaruh dunia yang jahat, di mana banyak orang-orang yang karena penderitaan, karena kesusahan, karena kesulitan hidup, maka dia tinggalkan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada hari ini kita sebagai umat Tuhan diingatkan kembali
kita harus berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hidup kita harus kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan yang telah menyediakan keselamatan bagi kita. Ada 3 bagian yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa untuk berjuang menjadi berpadanan dengan Injil Kristus ada 3 hal yang harus kita belajar, di mana kita harus belajar pikul salib Kristus, kemudian kita harus merawat kesatuan roh. Lalu yang terakhir adalah kita harus sadar bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ya, kita harus pikul salib. Yang pertama kita harus pikul salib. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengingatkan dan memerintahkan kepada kita supaya kita memikul salib. Memikul salib berbicara tentang perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita matikan, harus kita salib. Kalau Tuhan sudah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka kita pun harus memikul segala perilaku kita yang jahat, perilaku kita yang berdosa. Kita harus memikul perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Ya, banyak kali kita tidak sadar bahwa ketika kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka otomatis untuk seterusnya kita beroleh keselamatan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap memikul salib, yaitu menanggalkan perbuatan dosa untuk kita ganti dengan perbuatan yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita masih punya sifat-sifat lama kita yang sering muncul, ya, sering mengaruhi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita melakukan perbuatan jahat. Kita ingat bahwa kita harus pikul salib. Segala perbuatan daging, perbuatan hawa nafsu kita harus kita salibkan, kita matikan. Kemudian yang kedua, untuk kita berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita harus merawat kesatuan roh. Kita harus hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, hidup dalam kesatuan roh dengan saudara-saudara kita yang beriman. Kita harus hidup yang rukun, saling membantu, saling menolong. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan. Kita bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-1 dan 2. Saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera Kristus harus ada dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita menjadi satu ikatan, satu roh dengan saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera, yaitu punya ikatan satu roh dengan saudara-saudara kita? Bahwa firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati membawa kita bersaudara dengan rukun. Lemah lembut juga membawa kita untuk bisa hidup berdamai. Kemudian sabar dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Merawat kesatuan roh. Diperintahkan untuk kita rendah hati, sabar, hidup saling tolong menolong. Dalam keadaan yang memang susah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menjaga kesatuan roh. Sebab kesatuan roh adalah damai sejahtera Kristus yang akan membawa kita ada di dalam jalannya Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan berkat, yaitu untuk kita bisa
berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian yang ketiga, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan surga. Kita tahu bahwa surga adalah kudus, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang memuji Tuhan. Jika hidup kita saat ini tidak menunjukkan atau mengarah kepada kita sebagai ahli waris kerajaan surga, berarti kita tidak sedang berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus ditunjukkan bahwa kita harus memiliki sikap perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Kehendak Tuhan adalah kasih, sabar, lemah lembut, berkemurahan, dan saling membantu. Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus ketika mengajarkan dan mewakili Tuhan, dia mengatakan, ketika aku tidak hadir maka aku mendengar jemaat Tuhan yang sudah berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Dan ketika aku tidak hadir, aku mendengar. Ketika aku datang, aku bisa melihat jemaat yang digembalakan oleh Rasul Tuhan sebagai wakil Tuhan, memberitahukan, mengajarkan, dan memerintahkan untuk hidup jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga, harus bisa ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kasih terhadap saudara-saudaranya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan minta Roh Kudus supaya menuntun langkah-langkah hidup kita, sehingga hidup kita di dalam berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus selalu dapat kita lakukan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu roh di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, jika pada hari ini kami boleh menerima sabda-Mu kembali. Sabda-Mu mengingatkan kepada kami supaya hidup kami selalu berjuang untuk berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab jika dengan demikian dan kami berhasil melakukannya, maka kami Engkau tetapkan sebagai ahli waris kerajaan surga, di mana kerinduan kami untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan, boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami, jika pada hari-hari yang lalu, waktu-waktu yang telah lewat, hidup kami telah kalah oleh pengaruh dunia yang jahat, sehingga kami mendapati diri kami sendiri tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Maka Engkau mengampuni kami ya Tuhan, dan melengkapi hidup kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga hidup kami senantiasa beroleh perkenanan Tuhan dan melimpahi berkat-berkat yang dari surga kepada kami semua umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.